Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa parameter itu apa sih? Parameter itu adalah nilai-nilai atau besaran-besaran yang ada pada populasi. Ya. Jadi parameter ya itu ada pada level populasi. Ya. Nah, sedangkan ada satu lagi yaitu yang disebut sebagai statistik ya. Nah, ini ada pada level apa? Sampel ya. Jadi ini lingkupnya lebih kecil, ini lingkupnya tentunya lebih besar ya karena populasi. Nah, pendugaan itu apa? Menduga atau menaksir nilai parameter populasi dari statistik sampel yang diukur. Misalnya, kita mau menduga nilai, ini apa nih? Mu ya. Mu itu apa sih? Ada yang tahu? Rata-rata. Nah, rata-rata populasi ya. Mu itu rata-rata populasi. Ini kita taksir dengan menggunakan X bar. Apa itu? Ada yang tahu? Rata-rata sampel. Nah, itu pinter tuh. Siapa tadi tuh yang bilang tuh? Gina. Sama juga rata-rata ya. Cuman ini levelnya sampel. Paham nggak? Jadi kita mau menduga nilai yang besar dari nilai yang kecil. Nilai yang cakupannya besar dari nilai yang cakupannya kecil ya. Bukan cuma rata-rata, ini sebagai contoh saja ya rata-rata. Ya, proporsi itu juga sama ya, proporsi juga sama. Ini bisa ditaksir dengan proporsi dari sampel. Kemudian variansi dari populasi ini juga sama, bisa ditaksir dengan variansi dari sampel. Kayak gitu ya. Jadi ini menebak ya, atau menaksir, menduga. Ini menduga nilai ini menduga nilai ini. Paham nggak? Halo? Paham tuh? Kayak pada kabur ya? Paham, Pak. Paham ya? Jangan pada kabur ya, harus di depan komputer ya. Enggak, Pak, enggak kabur. Oke. Kemudian, penduga yang baik itu seperti apa sih? Nah, ini penduga yang baik itu adalah yang tak bias, ya, atau tepat menduga nilai parameter, ya. Misalkan begini, misalkan anggaplah kita itu mau memanah ya, memanah suatu titik gitu kan. Nah, kalau tak bias itu berarti apa? Tepat ya pada titik tersebut kan gitu kan? Nah, ini berarti menduga yang bagus. Tapi kalau misalkan kita meleset ke sana ya, berarti kan ini bias ya. Ada jarak ya. Tidak tepat gitu. Ini berarti penduga yang bias. Apalagi kalau ini di sini tapi manahnya ke sana ya. Ini ngawur ya. Karena biasnya sangat besar sekali ini ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penduga yang baik itu penduga yang efisien. Apa itu? Jika mempunyai variansi yang kecil. Variansi itu apa sih? Ada yang tahu variansi? Macam-macam, Pak. Ya, kalau bahasa umum macam-macam ya, variansi variannya ya. Tapi kalau bahasa statistik itu variansi itu melencengnya ya, sebenarnya mirip dengan yang tadi. Penyelewengannya ya, variansi itu terhadap nilai pusat gitu. Ya. Jadi kalau ini penduga yang variansinya kecil dengan yang variansinya besar, kira-kira bagusan yang mana? Variansi yang kecil, Pak. Yang kecil, Pak. Yang ini ya, karena ini kecil. ya, karena ini kan
apa namanya, berarti tepat ya. Jadi ini misalkan titiknya, nah ini variansinya itu kecil ya. Ini titiknya di tengah. Kan variansi kan deviasi ya, atau penyelewengan ya terhadap nilai pusat. Nah ini yang tidak bagus, seperti ini yang besar ya variansinya. Kemudian penduga yang baik itu adalah penduga yang konsisten. Maksudnya apa? Ketika N-nya diperbesar, maka akan tetap sama. Misalkan N-nya atau jumlah sampelnya 30 ya. Ini menghasilkan penduga nilai X bar misalkan 50 gitu ya. Kemudian kita perbesar N-nya itu menjadi misalkan berapa? 1 juta. Ya. Nah, dia tetap akan menghasilkan X bar-nya 50. Nah, ini adalah penduga yang baik ya. Artinya semakin ditambah nilai N-nya, ya nilai penduganya tidak berubah atau paling tidak berubah tapi sedikit. Paham ya? Paham nggak? Insya Allah. Oke. Kemudian apa namanya? Pendugaan itu ada 2 macam, ya. Ada pendugaan titik dan pendugaan selang. Ini jelas nggak sih suara saya? Jelas ya. Pak. Ya, kecuali yang sinyalnya dut-dutan. Masih nggak jelas. Ada buffering ya. Oke. Pendugaan ada 2 macam. Ada pendugaan titik dan pendugaan selang. Ya. Kalau pendugaan titik itu ya cuma 1 titik aja. Contoh begini. Penimbangan 100 orang mahasiswa menunjukkan bahwa rata-ratanya, ini X bar ya, sama dengan 48. Nah, angka ini digunakan untuk menduga ya mu-nya. Nah, berarti kalau begitu parameternya pun ya itu diduga ya sama aja dengan X bar-nya ya. Mu-nya sama dengan 48 kayak gitu ya. Jadi ini udah satu angka ini digunakan untuk menduga mu-nya ya. Kayak gitu. Ini kan 1 titik aja, ini 1 titik gitu kan. Jadi titik ke titik. Ya, ini titik, ini titik. Nah, ini berarti pendugaan titik. Nah, sebetulnya bukan ini ya yang akan kita bahas lebih lanjut, itu lebih ke pendugaan selang yang ini. Ya. Pendugaan selang. Selang itu apa sih? Ada yang tahu selang? Tingkat kepercayaan, Pak. Jarak. Nah, bukan. Selang itu interval ya. Selang itu berarti gini. Nah, bukan hanya 1 titik. Tapi pendugaannya itu gini. Misalkan, oh saya menduga mu-nya itu 40 sampai dengan 49 gitu. Nah, ini kan berarti nilai antara ya. Nah, ini disebut sebagai selang. Jadi kalau yang tadi kan 48 titik gitu kan. 48 saja ya. Tapi kalau yang selang itu 4 misalkan tadi berapa? 40 sampai dengan 49. Nah, ada bahasa begitu ya, 40 sampai dengan 49. Karena dia tidak bisa memastikan. Ya pokoknya mu-nya antara 40 sampai dengan 49 gitu aja. Ya, itu berarti interval. Paham ya? Jadi kalau yang tadi titik cuma 148, kalau ini sepanjang nilai. Ya, ini sepanjang nilai dari 40 misalkan sampai dengan 49 ya. Atau berapapun ya, yang penting ada dari berapa sampai dengan berapa gitu. Itu berarti yang selang. Paham ya? Ini siapa yang nyoret nih? Halo? Halo? Understand? Hadir, Pak. Understand?
Insya Allah. Yes, ya. Insya Allah, Insya Pak. Allah, Pak. Oke. Makanya ini perlu ini ya, karena ini kita keterbatasan, jadi perlu pelan-pelan, perlu dipahami ya. Ya ini ya, pendugaan selang. Intinya ada ini nih ya. Ada beberapa istilah. Ya. Yang pertama adalah taraf kepercayaan. Ya. Kemudian yang kedua selang kepercayaan. Yang ketiga batas kepercayaan. Jadi ada 3 mengenai kepercayaan ini ya. Nah, taraf kepercayaan itu rumusnya adalah 1 minus alfa, di mana alfanya adalah taraf kesalahan. Jadi kalau saya tanya taraf kepercayaannya atau misalkan alfanya 5%, ya, berarti taraf kepercayaannya berapa? 95. 95%. Nah, bagus ya. Itu ya. Atau kebalikannya, ketika diketahui misalkan tingkat kepercayaannya 98%, maka alfanya berapa? 2. 2%. Ya, gitu. 2%, Pak. Angka-angka yang sering dipakai untuk tingkat kepercayaan ini bisa ada yang bilang tingkat, ada yang bilang taraf ya. Itu siapa tuh motornya tuh? Mic-nya dimatiin mic-nya. Ya. Ada yang bilang taraf, ada yang bilang tingkat. Kalau mau bicara baru mic-nya dinyalain ya, gitu ya. Halo? Halo. Nah, kalau saya tanya baru mic-nya dinyalain. Oke, ada yang bilang taraf, ada yang bilang tingkat, sama aja ya. Biasanya angka-angka yang dipakai itu 90, 95, 98, 99. Ini angka-angka yang biasa dipakai untuk taraf kepercayaan. Ya. Halo, oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak.